Feel itu miliknya FM, saudara. Jadi gila, jangan sampai kali ya kita jadi gila gitu ya. Dan pembahasan terkait tentang ODGJ, ODMK masih akan kita lanjutkan untuk siang hari ini. Yang sudah bersiap untuk berbincang bersama kita Bapak Haji Yudi Hartono SSTS Kepners dari RSJ Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang. Pak Yudi, insya Allah sekarang udah keluar nih audionya. Pak Yudi, assalamualaikum, selamat pagi jelang siang. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Finally akhirnya Pak Yudi. Sehat ya Pak Yudi ya? Alhamdulillah sehat. Baik siap Pak Yudi. Ini kita orang awam taunya maaf orang gila aja gitu Pak Yudi ya. Kalau misalnya bersikap sedikit aneh, abnormal, kita taunya sakit nih orang gitu. Tapi ternyata ada banyak klasifikasi begitu ya Pak Yudi ya, untuk bisa menentukan kemudian orang ini dalam kondisi sakit jiwa seperti apa begitu. Perbedaannya Pak Yudi selanjutnya dari ODMK ini apa, ODGJ ini apa? Monggo silakan Pak Yudi. Oke, baik sekali Mbak Desna. Manusia itu terdiri dari unsur-unsur bio, psiko, sosio, spiritual. Nah, manakala ada salah satu yang terganggu, maka akan mempengaruhi yang lain. Nah, diistilahkan ODGJ itu untuk memperhalus atau memanusiakan manusia. ODGJ itu singkatan dari orang dengan gangguan jiwa. Sementara ODMK itu adalah orang dengan masalah kesehatan jiwa atau masalah jiwa. Nah, gitu. Dipilah-pilah jadi diperhalus lagi bahwa ODGJ itu sudah didiagnosa atau sudah mempunyai diagnosa bahwa dengan kriteria tertentu. Kita karena orang Kemenkes itu mempergunakan PPDGJ, yaitu pedoman penggolongan diagnosa gangguan jiwa. Jadi ada kriteria mayor dan minor untuk menentukan bahwa seorang tersebut didiagnosa gangguan jiwa. Sementara kalau orang dengan masalah kejiwaan itu kriterianya bahwa orang tersebut mengalami masalah di spiritual, sosiologi, kemudian biologis, kemudian hubungan sosialnya terganggu, sehingga mempengaruhi kualitas hidup dan mempengaruhi perilakunya. Seperti itu Mbak Risa. Baik, siap. Artinya kita tidak bisa kemudian menganggap seseorang yang tadi ada sedikit permasalahan kemudian didoktrin jadi gila gitu ya Pak Yudi ya. Ada perbedaan yang sangat mendasar ini antara ODMK dan ODGJ begitu. Pak Yudi, kalau boleh tahu juga, ini kalau ODMK ini kan orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan. Untuk fisik ini sendiri yang seperti apa? Apakah kita bisa melihat dengan kasat mata begitu Pak Yudi, bahwasanya orang ini kemudian mengidap ODMK begitu secara fisik, atau seperti apa ini Pak Yudi? Oke Mbak Risa, fisik itu maksudnya seperti ini. Ada seseorang yang fisiknya kurang sempurna, misalnya bibir sumbing, baik, atau mata juling, itu biasanya kan jadi korban bully atau korban pelecehan atau segala macam, direndahkan di masyarakat. Itu merupakan suatu trauma di hati sanubari yang paling dalam. Itu kita nggak tahu dia dibully seperti itu sakit apa enggak, kan kita nggak tahu. Betul. Nah, itu dari segi fisik. Sementara spiritual itu seseorang yang spiritualnya terganggu. Jadi dia misalnya memeluk agama tertentu, tapi ritualnya enggak gitu. Itu. Sementara biologis itu tumbuh kembangnya terganggu, seperti stunting, apa segala macam, itu juga masalah juga. Baik. Sementara sosial atau hubungan sosial maksudnya ya, seseorang yang menyendiri, nggak mau bergaul, kemudian dia nggak mau
silaturahim sama orang lain gitu. Waduh, ini udah mulai marak ini Pak Yudi, karena kita dibenturkan oleh sebuah kondisi di mana 2 tahun ini kemudian kita lepas untuk get in touch dengan orang begitu. Apakah ini termasuk ODMK ini Pak Yudi? Masuk juga ternyata. Baik. Ini ternyata masuk juga ya, ansos begitu Pak Yudi ya, antisosial gitu ya? Antisosial. Gini. Seseorang itu dikatakan seimbang manakala hubungan dengan yang di atas dengan Allah, hablum minallah, itu seimbang. Baik. Kemudian hubungan dengan manusia atau sesama manusia, hablum minanas, itu seimbang juga, itu baru dikatakan sehat. Baik. Manakala 2 hal tersebut itu ada gangguan, nah itu namanya ODMK. Sudah masuk pada kategori ODMK, orang dengan masalah kejiwaan begitu ya, Pak Yudi. Baik, siap. Ini tadi juga sempat dibahas terkait tentang kalau masalah fisik biasanya ada kekurangan-kekurangan pada fisik yang kemudian muncul potensi bullying yang ini akan membuat seseorang ini terluka jiwanya begitu ya Pak Yudi ya. Benar sekali. Baik, untuk bisa mengatasi hal ini Pak Yudi, ini hal apa saja yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekurangan pada hal fisik begitu, mohon maaf, yang agar tidak kemudian mempengaruhi kondisi kesehatan jiwanya? Oke. Di masyarakat masih ada stigma Mbak Risa. Jadi cap buruk tentang seorang yang mengalami gangguan gitu ya. Jadi biasanya seorang yang serba berkekurangan itu menjadi sasaran empuk untuk dijadikan bahan guyonan gitu kan. Baik. Nah, bagi yang normal sebisa mungkin sekarang stop bullying atau stop body shaming. Di beberapa institusi pendidikan sekarang itu masalah misalnya ada kurikulum baru, kemudian ada murid baru, itu sekarang dilarang untuk PPS ya, yang pengenalan lingkungan sekolah kayak gitu ya Pak ya. Yang ada unsur balas dendam. Jadi kakak kelas dulu diapain? pernah jadi korban, sekarang dia balas dendam seperti itu. Terus sekarang dihapus, jadi diganti pengenalan program studi ya. Sehingga bullying atau balas dendam itu harus ditiadakan seperti itu. Baik, siap. Seperti yang beberapa artikel menyampaikan bahwasanya bullying ini bisa berujung pada aksi bunuh diri nih Pak Yudi. Ini kan sangat memprihatinkan begitu ya. Apa yang menjadi pemicu seseorang ini kemudian sampai mengambil tindakan yang cukup apa ya? Ini kan sangat apa ya Pak? Kalau kita yang insya Allah sehat ini, bunuh diri ini kan hal yang sangat fatal sekali begitu Pak. Oke. Biasanya bunuh diri itu memang ada faktor keturunan. Jadi ada bibit kalau dia dari sananya memang sudah bakat bunuh diri. Nah, tinggal ada trigger atau pencetus yang menyebabkan dia melakukan tindakan bunuh diri seperti itu. Karena seseorang yang mentalnya kuat ketika mendapat stresor dari luar itu akan terlatih gitu. Manakala yang memang sudah bakat kemudian jadi sasaran empuk korban bullying seperti itu maka berakhir dengan tindakan bunuh diri seperti itu. Baik, siap. Artinya kondisi ODMK ini juga bisa memicu seseorang menjadi ODGJ atau bagaimana ini Pak Yudi? Iya, benar sekali. Baik. Manakala kondisinya tertekan, kemudian nggak ada jalan keluar yang benar, kemudian nggak ada edukasi yang benar, dia mencari pertolongan ke siapa ketika dapat perlakuan atau tindakan bullying, dia akan nekat, kemudian jalan pintasnya seperti itu. Baik. Apakah ODGJ ini seluruhnya Pak Yudi merupakan awal dari pasien ODMK ataukah seperti apa ini Pak Yudi? Oke. ODMK itu biasanya memang setiap orang kan punya bakat, tinggal persentasenya berapa persen gitu. Baik. Manakala ada tindakan yang menyebabkan atau memicu tindakan sebagai trauma untuk si korban, itu akan mengarah ke ODGJ biasanya seperti itu. Bakat, nah ini semua orang memilikinya ya Pak Yudi ya?
Untuk bisa mengecek hal itu Pak Yudi, agar kemudian kita bisa menekan persentase itu agar tidak semakin tinggi, tetap menstabilkan kondisi jiwa kita agar bakat-bakat ini bisa ditekan sedemikian rupa Pak Yudi. Upaya apa yang harus dilakukan Pak Yudi? Oke. Tumbuh kembang seseorang itu harus lancar, maksudnya nggak ada hambatan. Kalau ada hambatan satu sisi gitu, pasti akan menyebabkan orang mengalami orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, gitu ya. Seperti remaja kalau misalnya tidak lolos di sekolah favorit, itu kan menjadi beban, gitu kan. Nah, biasanya kan ada pilihan sekolah, apalagi sekarang zaman zonasi, kemudian nggak bisa lolos karena zonasi itu kan, kemudian yang lain lolos, temennya lolos gitu, teman sebayanya lolos, dia enggak, itu akan memicu timbulnya suatu trauma. Kalau si bersangkutan itu tidak bisa memanage dengan baik, maka dia akan lari ke situ, larinya ke hal yang negatif, misalnya ke obat-obatan apa segala macam, gitu, sehingga memicu timbulnya dia masuk ke kategori atau golongan ODGJ seperti itu. Baik, siap. Ini jadi untuk bisa, apakah ada tes khusus begitu Pak Yudi? Biasanya kalau untuk melihat potensi begitu, persentase potensi yang kita miliki. Oke. Yang saya lihat di sekolah-sekolah swasta itu anak-anak yang dari playgroup, dari TK ke SD, itu biasanya sebelum masuk dites minat bakatnya. Jadi ada psikolog yang ngetes minat bakatnya apa, dia masuk kategori apa, dia kuat di auditory, visual atau kinestetik, itu biasanya disalurkan. Jadi satu kelas biasanya ada satu guru pendamping sama psikolog, sehingga dia tersalurkan hasil tesnya itu, seperti itu. Nah, itu bisa memicu atau maksudnya bukan memicu, meminimalkan timbulnya ODGJ dari awal, jadi deteksi dini gitu ya. Ketika seseorang itu masuk aktivitas atau kegiatan sesuai passionnya, maka akan meminimalkan timbulnya seseorang mengalami ODGJ. Baik, artinya melalui tes-tes yang demikian kita juga bisa melacak begitu ya Pak Yudi ya, potensi-potensi deteksi dini begitu ya. Baik, siap. Pak Yudi tadi sempat disampaikan bahwasanya dalam hal spiritual ini juga ada potensi ODMK, di mana ada seseorang mungkin labelnya agamanya Islam begitu ya, hanya saja melakukan ritual-ritual yang di luar Islam, ini juga masuk pada kategori ODMK. Benar demikian Pak Yudi? Benar. Baik. Jadi spiritualnya yang terganggu. Siap. Apakah ini menular Pak Yudi? Bukan menular sih, cuman mempengaruhi orang lain. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Ketika kita menemukan beberapa kondisi di negara kita begitu ya, yang sempat viral adanya banyaknya ajaran-ajaran yang sesat begitu. Ini potensi penularannya seperti apa? Seberapa kuat pengaruh dari ketua gitu ya, pimpinan dari aliran ini sampai akhirnya bisa mempengaruhi sekelompok massa begitu Pak Yudi? Oke, itu biasanya yang kelompok-kelompok itu karakternya mirip-mirip. Baik. Jadi gampang dicuci otaknya. Baik. Kalau misalnya ketuanya bertindak seperti ini, dia akan menurut gitu kan. Jadi anak buahnya itu mengkultuskan istilahnya, mengkultuskan pimpinan gitu. Jadi pimpinan itu dianggap yang paling benar, akhirnya mendoakan Allah gitu. Seperti itu. Baik, ini artinya power dari si pemimpin ini cukup untuk mempengaruhi, dan yang dipengaruhi memiliki kondisi kesehatan mental yang kurang kuat sampai akhirnya terpengaruh, begitu Kak Pak Yudi? Benar sekali. Karakternya juga mirip-mirip. Karakternya mirip-mirip dengan pimpinannya gitu ya Pak Yudi ya? Benar sekali ya. Baik, siap. Tadi ansos sudah kita bahas ya, ini mengerikan sekali ternyata untuk beberapa di antara kita yang kemudian sudah mulai males untuk bersosialisasi, ini ternyata masuk dalam kategori ODMK begitu ya Pak Yudi ya? Istilah sekarang kan malas gerak itu ya, mager, ansos, antisosial gitu. Iya, jangan dibuat kayak-kayaan, karena
Zaman sekarang ada istilah yang salah kaprah juga. Zaman saya dulu, waktu saya ditugaskan sebagai tim relawan kesehatan mental di tsunami di Aceh, itu menangani post traumatic stress disorder, trauma karena bencana alam, karena tsunami, karena mengalami tekanan-tekanan di sana. Nah itu kita programnya trauma healing namanya. Baik. Nah zaman sekarang healing diartikan jalan-jalan atau rekreasi. Padahal healing kan artinya kan penyembuhan, jadi penyembuhan dari trauma gitu. Jadi sekarang kalau anak zaman sekarang bilang healing itu healing gitu. Sakit. Artinya sakit ya, udah trauma sebelum healing ya Pak ya. Benar sekali. Kerja terus healing dong. Artinya kerja ini menjadi sebuah kesakitan begitu ya. Padahal kan harusnya kita menikmati seluruh ritme begitu ya Pak ya. Iya benar. Nah ini ada salah kaprah lagi yang diluruskan oleh Pak Yudi nih untuk kita semua ini para pendengar ya. Bahwasanya istilah healing adalah sebuah istilah yang digunakan untuk penyembuhan proses traumatis begitu ya Pak ya. Benar yang sekali. Terjadi pada korban, entah itu bencana, entah itu korban yang lain-lain begitu ya, namanya healing. Nah kalau Anda ingin refreshing jangan bilang healing ya. refreshing aja gitu ya. Monggo Pak Yudi. Artinya penyembuhan sebenarnya ya. Maksudnya diperhalus jadi trauma healing, jadi penyembuhan trauma gitu kan. Baik. Tapi sekarang dipelesetkan jadi jalan-jalan, betul begitu. Kami masih akan berbincang bersama dengan Pak Yudi. Pak Yudi nanti kita akan ngobrol lagi ya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi saudara. Kami juga undang Anda. Silakan yang mau join bersama kami boleh di 495850. Beda ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, dan ODGJ. Jangan salah ya, ternyata tadi disampaikan Pak Yudi ada banyak di antara kita termasuk saya bisa jadi ya masuk pada kategori orang dengan masalah kejiwaan ini saudara. Kira-kira ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan 495850 atau WhatsApp kami terima Anda di 081555600915. Kami akan kembali selepas satu single berikut ini. Indahnya
sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Kamera rolling action. Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi. Cut. Di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yo ulang, kamera action. Kamu sudah bikin aku frustasi. Cut. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah? Gimana? Cut. Kamu sudah bikin aku frustrasi. Cut. Bungkus. Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi? Iya paham, tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya. Frustrasi kali, Kak. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Yudi masih semangat ya siang hari ini ya Pak ya? Baik, siap. Ini saya sempat membaca ini Pak dari ulasan yang telah dihadirkan tadi terkait tentang contoh-contoh kelompok dari ODMK. Ini salah satunya adalah penderita gangguan jiwa yang sudah diremisi tetapi kembali hidup dalam masyarakat. Ini yang dimaksud seperti apa ini Pak Yudi? Oke, penderita gangguan jiwa yang sudah diperbolehkan pulang karena dinilai sudah stabil, kemudian kembali ke masyarakat, kembali ke keluarganya lagi. Ternyata di masyarakat tidak diterima gitu loh, sehingga dia relapse atau kambuh lagi, sehingga dirawat lagi. Itu masuk kategori orang dengan masalah kejiwaan juga. Jadi sudah dinyatakan stabil dengan dikontrol obat oleh psikiater, kemudian pulang sampai di rumah menemui hal-hal yang menyebabkan dia trauma lagi, terutama tidak diterima oleh masyarakat atau dikucilkan seperti itu. Baik, siap. Lantas kapan Pak Yudi seseorang atau pasien ODMK kemudian dinyatakan sebagai ODGJ Pak? Yang ODMK meningkat jadi ODGJ. Benar. Nah, gini, seseorang dinyatakan atau didiagnosa mengalami ODGJ itu dengan pedoman diagnosa pengenalan diagnosa gangguan jiwa. Maksudnya ada buku pedoman, ada kriteria mayor sama kriteria minor, gitu kan. Manakala ada kriteria mayor dan minornya itu kurun waktunya 6 bulan, 2 sampai 6 bulan, itu sudah dinyatakan orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa itu ciri khas yang paling kelihatan itu dia mengalami delusi atau waham, kemudian mengalami halusinasi. Dua hal itu
itu yang membedakan antara ODGJ dengan ODMK. Ada lagi yang bisa dilihat dengan kasat mata, maksudnya bahwa seseorang yang mengalami ODMK itu masih penuh dengan keluhan-keluhan, jadi mengeluh, merasa cemas, gangguan tidur, apa segala macam. Tapi kalau orang yang sudah masuk kategori orang dengan gangguan jiwa, itu pasti mengalami halusinasi atau delusi. Itu seperti itu, Mbak Rizal. Baik, jadi bentuk nyatanya halusinasi dan delusi ini contohnya seperti apa sih Pak Yudi? Oke. Kalau delusi itu bisa diartikan seseorang yang mempunyai keyakinan, merasa benar, yakin, tapi orang lain enggak, gitu. Contohnya kalau misalnya delusi atau jenis waham curiga, gitu ya. Baik. Dia curiganya berlebihan. Jadi kalau misalnya ada temannya, dua orang sedang berbincang, gitu, itu merasa memperbincangkan dia, atau istilahnya membicarakan dia, gitu. Itu delusi atau waham namanya. Sementara halusinasi itu persepsi yang salah tentang suatu hal. Biasanya yang diserang itu panca indera, sehingga halusinasi itu bisa ada jenis-jenisnya, yaitu halusinasi lihat, halusinasi dengar, halusinasi perabaan, penciuman, pokoknya yang diserang itu panca indera, itu halusinasi. Baik. Gitu. Siap, itu perbedaannya. Sekarang kan juga lagi populer Pak istilah overthinking. Ini apakah masuk pada ODMK ini Pak? Biasanya kita baper, overthinking, apalagi ya, ada banyak sekali mental illness, kemudian ada istilah-istilah yang saat ini memang merujuk pada betapa pentingnya kesehatan mental dan jiwa ini. Kalau overthinking ini Pak, apakah masuk delusi tadi? Oke. Teorinya seperti ini. Jadi segala sesuatu yang berkekurangan atau berkelebihan itu masuk. Baik, gitu. Over. Ini udah kelihatan overthinking. Artinya kelebihan mikir. Jadi masuk ini ya Pak ya. Di ajaran agama Islam pun kita tidak boleh melakukan sesuatu yang melampaui batas. Betul. Itu berarti kalau melampaui batas, melampaui aturan, itu masuk. Baik, ODMK ya. Oke, coba cek kondisi mental Anda, saudara. Apakah terlalu sering overthinking? Ini sudah masuk kategori ODMK, yaitu orang dengan masalah kejiwaan. Kalau baper Pak, kebawa perasaan. Nah ini, apakah ini juga ODMK ini Pak? Sama. Aduh, ini berat rasanya Pak Yudi kalau misalnya kita nggak baper, nggak overthinking. Batasan normalnya sampai mana nih Pak Yudi? Oke. Apalagi perempuan ya khususnya Pak Yudi ya. Sebenarnya gini, bisa dibedakan kalau perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan itu biasanya emosinya labil, manakala sedang kedatangan tamu. Apalagi gitu kan. itu Pak Yudi, sebelum tamu datang ini kenapa ini? Nah, emosi jadi nggak karu-karuan, ini nggak bersahabat gitu. Itu kan biologis. Oke, baik. Biologis, jadi normal gitu. Selama tidak berlebihan, berarti nggak masuk kategori gitu loh. Tapi kalau emosinya berlebihan sampai merugikan orang lain, nah itu masuk kategori. ODGJ kalau itu Mbak ya, sampai merugikan orang lain, melukai orang lain, ini udah parah banget begitu ya. Baik, siap. Pak Yudi, ada beberapa hal yang viral di sosial media kita terkait tentang seseorang ini yang kemudian dianggap terlalu baper begitu, dan ini kayaknya saya rasa juga terjadi di sekitar kita begitu Pak ya. Padahal di satu sisi kondisi mental seseorang kan tidak bisa disamakan ya Pak ya, antara satu dengan yang lain. Kemudian kita melihat seseorang dengan kekuatan mental yang tidak lebih baik dari kita, ada justifikasi yang terjadi di situ. Ini bagaimana kita menyikapi hal-hal demikian ini Pak? Oke. Seseorang itu sekali lagi harus bersosialisasi. Kalau zaman kita waktu diceritain kakek nenek gitu kan, harus silaturahim, harus punya orang dekat,
harus punya orang kepercayaan. Jadi kalau misalnya punya masalah, itu lebih baik diceritakan ke orang yang paling dekat. Gitu. Misalnya kalau remaja putri harus ke ibunya atau ke mamanya, gitu. Itu lebih bagus daripada ceritakan ke sahabat, terus sahabatnya ngember, bocor halus. Itu kan jadi masalah. Benar. Gitu. Jadi pesan untuk masyarakat ini bagaimana nih Pak Yudi agar kemudian kita tidak gampang ngejudge seseorang itu mental tempe kamu. Padahal kan memang kondisi mental masing-masing orang kan tidak sama begitu ya. Ada seseorang yang dilahirkan di keluarga mungkin dengan anak yang lebih dari 5. Ini kan kondisi mentalnya jauh lebih kuat ya Pak ya daripada anak yang cuma 1 anak tunggal. Ini kan beda nih Pak. Iya, di sayang-sayang. Betul, di eman-eman mau apa aja semua keturutan. Sedangkan yang keluarganya anak 5 ini mau apa? Nunggu dulu di list. Ini cara kita untuk kemudian tidak gampang ngejudge begitu Pak. Oke, mulai sekarang belajar dari sekarang bahwa bully itu di stop. Gitu. Baik. Body shaming juga di stop. Karena itu akan melukai perasaan yang paling dalam, sehingga orang tersebut kalau misalnya ada pencetusnya, ada triggernya itu akan menjadi gangguan gitu. Baik. Jadi sebagai seorang yang dewasa, sebisa mungkin membatasi kata-kata atau perilaku yang membuat orang lain itu tidak nyaman. Baik. Seperti itu. Baik, siap. Pak Yudi, sebenarnya siapa sih yang paling sakit dari kondisi bullying? Yang membuli kah atau yang dibully dalam kondisi kesehatan mentalnya Pak? Dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya sakit gitu ya Pak ya? Ya, sebenarnya pelakunya itu dulu awalnya di korban, kemudian balas dendam, gitu. Jadi berantai. Jadi seperti lingkaran setan yang nggak bisa putus kalau nggak diputus gitu kan. Jadi mulai sekarang lebih baik stop gitu. Karena bullying atau body shaming itu sekarang ada pasalnya. Baik. Makanya sekarang dikasih pasal itu untuk mencegah supaya tidak memberat gitu kan. Baik, siap. Hati-hati ini ya. Udah ada pasal-pasalnya ini, jadi untuk Anda para korban bullying pun juga bisa melakukan delik aduan ya Pak ya ketika atau menjadi korban begitu ya. Dan para pelaku bullying harapannya sudah bisa men-stop kejadian atau perilaku-perilaku yang ODMK sekali ini begitu ya. Ada lagi fenomena ini Pak Yudi, saya juga penasaran, fenomena yang terjadi belakangan ini, anak muda yang kemudian sengaja menabrakkan diri ke truk. Ini kan juga ODMK atau sudah masuk ODGJ ini Pak? Karena kan itu sangat membahayakan jiwa begitu. Sedangkan mereka melakukan itu untuk bisa mendapatkan entah itu rating, untuk bisa mendapatkan pengakuan dari anggota geng. Ini seperti apa fenomena ini? Oke. Sebenarnya itu kan suatu bentuk apa ya? Minta perhatian sebenarnya. Baik. Minta perhatian. Caper ya Pak ya? Cari perhatian. Jadi dia membuat atraksi supaya diperhatikan orang. Baik. Gitu. Itu juga masuk kategori sebenarnya berlebihan. Jadi perilaku yang berlebihan gitu kan. Kalau misalnya itu direncanakan atau misalnya tindakan itu direncanakan, itu masuk kategori namanya tentamen suicide. Jadi perilaku untuk bunuh diri biasanya seperti itu. Baik. Itu juga gangguan juga. Baik, siap. Artinya PR kita untuk mengurus kesehatan mental masyarakat ini sangat besar ya Pak Yudi ya. Kondisi belakangan ini juga benar-benar luar biasa. 2 tahun kemarin cukup menggembleng kesehatan mental masyarakat juga ya Pak Yudi ya. Pesan yang ingin disampaikan Pak Yudi di penghujung acara ini kepada masyarakat kita agar tetap menjaga kesehatan mentalnya. Oke. Dari awal kita sudah belajar tentang beda ODGJ sama UDMK ya. Oke. Dari kesimpulan keseluruhannya bahwa mulai sekarang kita harus berperilaku hidup lebih baik gitu. Jadi hindari obat-obatan, mulai mengkonsumsi makanan yang bergizi, olahraga teratur, kemudian hubungan sosial dibina, etika dibina. Budi pekerti diadakan lagi. Zaman sekarang budi pekerti terutama di materi pelajaran di sekolah-sekolah agak berkurang. Jadi budi pekerti ditingkatkan lagi. Kemudian yang tidak kalah penting,
spiritual. Spiritual itu penting. Jadi hubungan dengan Allah itu akan menyeimbangkan jiwa kita supaya balance, supaya stabil gitu. Jadi kalau bio, psiko, sosio, spiritual itu balance, itu akan sehat. Gitu Mbak Risa. Siap. Ini tidak hanya menjadi PR para tenaga kesehatan yang bergerak pada kesehatan mental ya, tapi PR kita semua ya Pak Yudi ya. Sebagai anggota masyarakat pun juga harus berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menyehatkan mentalnya. Pak Yudi, terima kasih sekali sudah berbincang bersama kami di Pusat RRI Malang. Sehat selalu Pak Yudi. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang baru saja berbincang bersama kita Bapak Haji Yudi Hartono SSTS Kepnurs dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widya Diningrat Lawang. Saudara, beda orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa ya, yang hadir untuk Anda dalam Lintas Malang Siang. Segera sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga. Lintas Malang Siang, Pro 1 RRI Malang.